Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Nasuku ilaika ya ruhal mawjudu tahiyatunal mahabah ya kan ya padlil wujud. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Salam alaika ya sayyidal mu'ayyan yursiduna daiman antal hadi wassalam. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Indama qalan nas la taksirus sana wassalawat fa inana atasharu nasuku sana wassalawat. Hadroh Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakat. Ya Rabbi salli wa sallim wa syarif wa azim wa barik wa karim wa radit wa tamim ala sayyidina Muhammadin alladhi abtata bihi aghlaqanil wujudi wa nasabtahu wasita li isalil faidi wal jud wa rafatahu ila a'la gurabil muayyana wa syuhudi wa bawatahu min hadrati qudusika hai sumasa bila ududi walladhi tukassiru bihi imani wa ta'ati wa rizki wa barakati wa mustama'i wa istiqoi wa ilmi wa ibadati wa karamati wa hidayati wa sabri wa syukri wa quwati wa sultani wa nimati wa nuqudi wa afiyati wa salamati wa ma'rifati wa laduni wa syafaati wa ridallah wa rasuli wa ala alihi wa sahbihi hadroh
wa sahbihi hadra Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, dijadikannya kita orang-orang yang istiqomah di dalam agamanya dan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan zahir dan batin untuk selalu taat kepadanya, dan hati-hati kita yang selalu makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Sembari juga kita berdoa, Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan ridho, amin ya rabbal alamin. Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ini ngalih-ngalih lah, yang sulit-sulit kan, enggak apa-apa lah. Wala azibah liqalbin qad mul'um bi hubbillahi ta'ala listighraqihi fi musyahadatihi. Tidaklah heran bagi suatu hati itu, orang yang sudah di puncak keimanannya, hatinya liqalbin tidak mengangkut mul'um bi hubbillah, berisikan cintanya kepada Allah. Nah, jadi setelah puncak iman kuat, naik musyahadah puncak iman. Puncak iman. Pendorong iman itu supaya naik apa? Yang mendorong tuh, nah yang mendorong tadi sehingga jakanya naik ke atas tuh pakai apa nih, pesawat kah? Ya lah, alat kekuatan itu adalah hub, perasaan cinta kepada Allah. Jadi kalau tidak ada perasaan cinta, tidak mau kita mengenali Allah, tidak mau. Jadi kalau tidak ada cinta, kita tidak mau mengenali Allah. Ya sudah, Allah Tuhan dah, sudah ya Tuhan, sudah yakini Tuhan tuh sudah aja, kayak itu aja pada Nabi Muhammad Nabi lah, Nabi sudah yakin ya, Nabi Muhammad tuh Nabi sudah, ini jangan dipikirkan lagi, apa mikirkan lagi aja. Hah? Berarti karena apa dia berkata seperti itu? Karena dia tidak ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul. Qad iktasaba minhu nuran qad gharika sahibuhu fihi. Sungguh dia akan berusaha daripadanya untuk menggapai cahaya, yaitu cahaya Allah Azza wa Jalla itu seseorang ya, sehingga ia tenggelam dengan pemilik cahaya itu, ya kan? Tenggelam fi musyahadati, dalam musyahadahnya kepada Allah. Hatta zanna annahu, begitu tenggelamnya dia asik, dia dirinya sendiri tidak merasakan lagi ada. Yang dirasakannya hanya sesuatu yang dicintanya itu. Ya kan? Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Listighroqi, tenggelamlah ia pada musyahadahnya, penyaksiannya kepada Allah. Bahwa ghaibun fi hadrati, sedangkan Allah itu gaib di dalam hadrahnya. Gaib ya, ini kayak apa? Memasuki nang gaib. Kita memasuki nang maha gaib. Wih, nang maha gaib. Masuk ke alam yang disebut yang kemarin alam arwah, ya lah. Kemudian alam mulki, naik lagi dari alam mulki ke alam malakut, naik lagi ke alam jabarut, ya lah. Atau alam yang disebut dengan alam sultani, naik lagi sampai ke alam lahut, gaib dah. Jawabannya naiknya, ya kah? Sampai bermacam-macam alam. Asik dengan kegaiban Allah Azza wa Jalla, hadirun fi ghaibati,
yang Allah itu hadir dalam kegaiban itu, di hatinya hadir, sehingga terasa Allah aja lagi yang ada. Goba, gaiblah fi zikrihi, dalam zikirnya, al-mazkur, yang disebut tadi. Wadahasya fi najrihi, kagum dan agungnya Allah dirasakannya, pin dalam pandangan, di majruhi, dalam pandangannya. Pala ajiba ayyakulu, sampai dia berkata, ana huwa, aku adalah dia, dia adalah aku. Karena ada lagi diri sudah, yang ada hanya kehebatan Allah aja wa jalla. Apa itu sebenarnya? Itu sebutan, ya alam itu alam mulkilah, alam apa itu? Alam malakut, alam mulki itu alam kerajaan Allah maksudnya. Alam malakut, alam kekuasaan Allah aja wa jalla. Kan sama aja itu. Tapi itu membedakan, alam mulki itu lebih pada alam malaikat ya. Situ sebenarnya alam itu ada. Nah, itu kelompok para malaikat itu berada di situ. Kita tidak melihat malaikat karena kita berada di alam jasad ini. Kita nih alam jasad, setelah alam jasadnya ada namanya alam arwah. Alam arwah, alam ruh. Setan di situ, malaikat di situ juga. Cuma malaikat tuh ada lagi alam yang lebih tinggi, karena malaikat kau memasuki dimensi alam sampai alam musahadah seperti kita. Alam jasad ini bisa malaikat itu. Alam ruh, ya lah. Nah, alam ruh itu di mana? Kalau ingin tahu kita, alam perasaan kita ini alam ruh. Perasaan kita ini alam ruh namanya. Iyalah. Kita bisa ngomong sendiri, ya lah, itu alam ruh. Kita duduk di rumah atau duduk di warung, nah ngongot ngambil minum kopi, ya lah. Taungot ya lah, dia memikirkan nang mahayal kemana-mana, ya lah, alam hayali. Sebenarnya itu alam ruh. Alam hayali dulu, alam hayal, di atas alam hayal itu ada namanya alam ruh, ruhani. Naik lagi alam mulki. Jadi kalau orang bertemu dengan malaikat, nah berarti setan tidak bisa melihat, tidak tahu dia. Makanya kalau setan membisiki manusia, malaikat membisiki manusia, beda alam. Setan tidak melihat dengan malaikat, malaikat bisa melihat dengan setan ketika membisiki kita. Kenapa? Karena ini dimensinya berbeda alam. Maka orang-orang yang ini tadi asik goba, malaikat bisa merasakan sampai di alam mulki saja. Begitu dia naik, jiwanya, ruhnya kepada alam yang disebut dengan alam malakut, malaikat sudah tidak bisa lagi, kecuali malaikat tertentu lah. Kemudian yang disebut masuk kepada alam sultani, makinnya lagi alam jabarut, dan sampai alam laut, malaikat tidak lagi. Makanya para aulia Allah itu sering, sebagian mereka tidak tercatat oleh malaikat amal-amal mereka, karena tadi yang tahu itu hanya Allah aja wajalla. Goba, mereka pun gaib, menghilang mereka. Fa inna hajihi daudatul bakli limujawaratiha libaklatiha. Nah ini asik nih. Maka sesungguhnya engkau bisa melihat, memperhatikan, haji perkara ini adalah daudatil bakli, seperti ulat sayur, ulat sayuran merayap di sayuran. Ya lah, sayuran itu dimakannya, kada dimakannya olehnya, ya lah. Sehingga yang terlihat ulat tuh kayak sayur, yalah, sayur seperti ulat. Napa nih ya dikatakan sayur seperti ulat? Kenapa bentuk sayuran pindah tegulung, ya lah. Berarti bisa ada ulat nih, dilihati, didekati, kayak tidak ada terlihat ulat. Itu di mana terjadi seperti itu? Di hati kita. Jadi kita ini memasuki hati kita sendiri. Alam, 7 alam itu lubangnya di hati kita, lubangnya di hati kita, yang disebut dengan miskot. Miskot itu ya kemarin lubang, ya kan, yang di dalam Al-Quran itu, yang disebut di dalam Al-Quran ada miskot. Nah lewatnya tuh di dalam hati kita. Di mana itulah perkara kalimat yang kita ucap Allahu hu, itulah lubang di sana. Kalau dikalimatkan, dihurufakan Allahu hu, Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Konsentrasi kita kepada hu itu,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti kita memasuki alam Allah. Yalah, mulai masuk ke alam Allah terus dengan ilmu ya, dengan ilmu, dorongan ilmu. Dengan ilmu. Seperti ulat ulat daun di daun ya kan. Nah, asik dengan daunnya ya kan. Akhirnya ulatnya warnanya apa? Warna hijau. Daun warna apa? Warna hijau juga. Wa in qita'aha ilaiha wa istimdadaha minha. Istimdad itu meminta mengambil berkah, ulat tuh mengambil manfaat dari daun itu, iyalah. Mengambil manfaat enggak? Oh, dimakannya daun tuh ya lah. Sama orang yang berzikir kepada Allah, dekat kepada Allah, berzikir la ilaha illallah, seperti dia masuk ke alam Allah, maka seluruh kanan kirinya adalah yang disebut dengan rahmat Allah, cahaya Allah. Kalau pian betajun di sungai, beterjun ke sungai, kanan kiri pian ada apa? Air. Yalah. Air itulah yang pian ambil manfaat di situ di dalamnya. Nah, kanan kiri pian hanya ada air aja. Sampai ke tubuh pian dirasakan air. Di mana aku nih di air? Sampai temu minum airnya ya Allah. Tetangguk. Nah, bahasa Banjar tetangguk. Nah, itu. Qad intisafat bisifatiha. Nah, maksudnya sampailah akhirnya sifat Allah itu tersifati pada dirinya. Sifat Allah itu apa? Nah, sifat Allah itu bukan hakiki, tidak, tapi perumpamaan daripada sifat Allah, yaitu yang disebut dengan majasi sifat Allah. Majasi sifat Allah itu apa? Misalnya orang yang sudah dekat dengan Allah itu selalu ingat kepada Allah. Yang maha ingat itu siapa? Allah aja wajalla. Kalau seorang hamba selalu ingat kepada Allah, berarti dia disifati dengan sifat Allah. Iyalah, selalu ingat kepada. Kalau jarang-jarang ingat, berarti bukan sifat Allah itu, karena Allah maha ingat. Iyalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW contohnya, karena disifati dengan sifat Allah, beliau menjadi hamba yang penyayang. Nabi Muhammad menjadi hamba yang penyayang. Sifat siapa penyayang? Sifat Allah. Terus menerus sampai beliau Nabi Muhammad tuh ketika beliau susah masih bersedekah. Ketika masih sedang susah masih bersedekah. Kita pang waktu sugih kan nggak bersedekah. Lupa dengan basariahnya. Artinya basariah itu sifat manusia yang kayak kita tadi. Lupa bersedekah. Nabi Muhammad setelah perang beliau dapat harta 1/5 harta beliau. 1/5 bagian beliau itu dibagiakan beliau lawan janda-janda. Belum pulang ke rumah lagi sudah dibagiakan sidin. 1/5 lagi bagian dari Allah diambil sidin, dibagi-bagiakan sidin lawan orang-orang. Pulang ke rumah, jar Aisyah, mana bagian kita? Ada ke bagian itu? Ada lagi. Maka Aisyah sudah, itu beratnya. Makanya Aisyah tuh masuk surga. Kenapa jadi ahli surga dia? Termasuk ahli surga, istri Nabi itu ahli surga, orang-orang pemimpin wanita di surga termasuk bagian itu. Kenapa? Karena ini hidup bersama Nabi. Berhidup bersama Nabi itu tak umpat, ya kah? Tak ikut, tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan nikmat yang banyak di Nabi bagian bahasa Banjar tuh. Tapi bahasa agama bukan begitu. Bahasa agama adalah Nabi disifati dengan sifat Allah aja wajal. Maka yang ada adalah bagaimana hendak ingin kasih sayang kepada manusia. Nah, itu namanya intisofat bisifatihi. Ada kisah sahabat kan hendak meninggal pas habis perang, kebantaian banyak kan, kulili noain ya kebantaian.
haus, ada sahabat lain mah ambilakannya banyak, diunjuk dikasih kepada yang satu kayak itu nah. Soalnya ada pulang ucapnya haus, nah anak minum nih tadi kasihkan ke kemana? Ke yang ucap itu, mungkin dia lebih perlu ya. Nah anak minum pulang, yang satunya minum pulang. Kalinya ada pulang teriak haus, kasihkan orang haus, mungkin dia lebih perlu. Kayak itu bakuliling sampai 20 orang dalam riwayat, 20 orang yang terbantai itu. Kadang-kadang nginumnya akhirnya satu persatu dikasihkan kepada yang pertama, haus ya, didatanginya pulang sekalnya didatangi orang meninggal dah. Cari lagi siapa yang hidup kada meninggal semuanya. Berarti semua sahabat itu disifati dengan sifat Allah. Sifat apa? Sifat kasih sayang. Siapa yang disifati dengan sifat-sifat Allah, kebaikan seperti itu, maka orang itu adalah ahlu surga. Di dalam ilmu tasawuf namanya mereka itu baqobilah. Mereka itu sudah masuk pada tingkatan baqobilah. Ada fanabilah, ada baqobilah. Tingkat yang tertinggi. Nah, itulah gambaran para aulia Allah aja. Hilang sifat basariah. Kalau sifat basariahnya kayak apa? Wow, ini kesan apa itu kalau itu sifat manusia. Ya Allah. Nah, itu yang kita pelajari. Itu yang kita pahami dalam hidup ini. Oh, kalau sudah tingkatan yang tinggi itu kayak itulah sifat Tuhan tersifati pada diri. Para sahabat ketika berperang adalah memikirkan lagi takut mati, adalah takut mati itu basariah manusia. Yang dilihatnya musuh, ya lah, disuruh berjuang, tidak ada lagi rasa takut. Bahkan mana musuhnya aja, ya kan? Habis, tidak ada rasa takut. Pada saat itu para mujahidin itu di zaman Rasulullah itu disifati dengan sifat Allah. Al-Qahar sifat Allah, Al-Qudrat sifat kemampuan. Tidak merasakan susah dan menderitanya peperangan itu. Oh, perang nih menderita. Apa? Adalah duit yang didapat kada. Kalau ini tentara polisi berperang dapat duit kada, begaji kada? Begaji berarti disifati duit namanya, ya kan? Kami siang malam jarang anggota dewan memperjuangkan undang-undang untuk membentuk undang-undang, diskusi siang malam. Nah, berarti disifati oleh apanya? Kenapanya akan melakukan itu? Hah? Karena ada gaji ya lah, ada duit ya lah. Berarti ini disifati oleh duit. Pian waktu sembahyang Allah bersama Allah adalah habis sembahyang adalah menggaji pian. Nah, sembahyang habis kereda. Berarti pian disifati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya lah. Nah, sifat apa? Sifat kemampuan untuk beribadah kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Oh, kayak itu lah. Nah, jangan kita berdalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.